Yulianingsih dengan nomor induk mahasiswa 233333015 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan uji dengan data moderasi menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dan statistik yang diampu oleh Bapak Imsak Rumadi, Sarjana Ekonomi Master of Science. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak videonya. Baik, di sini sudah saya siapkan data di mana terdapat 3 variabel ya teman-teman, di mana variabel yang pertama yaitu X. Nah, X sendiri ini tuh adalah variabel independen, di mana variabel independen yang saya gunakan adalah jam belajar, dan untuk Z-nya sendiri adalah variabel moderasi, di mana variabel moderasi itu adalah motivasi belajar, dan Y-nya sendiri adalah variabel dependen atau nilai ujian. Nah, di sini ada X.1, X.2, X.3, X.4, artinya butir pertanyaan dari kuesioner itu ada 4 untuk yang variabel X, dan untuk variabel Z juga ada 4, dan untuk variabel Y juga ada 4, di mana di sini kita menggunakan data primer. Nah, untuk yang pertama kita melakukan uji deskriptif ya teman-teman. Nah, untuk uji deskriptif sendiri bisa diklik analyze, setelah itu diklik deskriptif statistik, selanjutnya deskriptif. Nah, di sini kita masukkan yang variabel X, lalu Z, lalu yang terakhir variabel Y. Nah, di mana variabel X sendiri ini tuh hasil dari penjumlahan X1 ditambah X.1 ditambah X.2 tambah X.3 tambah X.4. Begitupun juga dengan variabel Z dan Y. Nah, setelah itu bisa diklik OK. Nah, di sini akan muncul deskriptif statistik. Nah, setelah itu kita mau melakukan uji deskriptif ya teman-teman. Nah, untuk melakukan uji deskriptif, untuk datanya tadi udah saya salin di sini. Nah, uji deskriptif sendiri itu dilakukan karena untuk analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan karakteristik data penelitian. Yang pertama yaitu variabel X. Nah, variabel X ini memiliki jumlah responden sebanyak 30 dengan nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 15,0333. Untuk standar deviasi sebesar 3,38845, di mana nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, yaitu 3,38845 lebih kecil dari 15,0333. Artinya penyebaran data pada variabel X relatif homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden terhadap variabel X cenderung tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya atau tidak bervariasi. Selanjutnya untuk variabel Z, kita melakukan interpretasi di mana variabel Z memiliki jumlah responden sebanyak 30 dengan nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,1000. Nah, untuk standar deviasi sebesar 3,34612, di mana nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, yaitu sebesar 3,34612 lebih kecil dari 15,1000. Artinya penyebaran data pada variabel Z relatif homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden terhadap variabel Z cenderung tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya atau tidak bervariasi. Nah, selanjutnya untuk variabel Y atau dependen yaitu memiliki jumlah responden sebanyak 30 dengan nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,9333. Untuk standar deviasi sebesar 3,66656, di mana nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yaitu 3,66656 lebih kecil dari 15,9333. Artinya penyebaran data pada variabel Y relatif homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden terhadap variabel Y cenderung tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya atau tidak bervariasi. Nah, itu tadi hasil uji deskriptif. Nah, selanjutnya kita melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan atau item pada kuesioner itu mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, caranya yang pertama bisa diklik datanya yang tadi. Nah, setelah itu klik
analyze, setelah itu klik correlate, setelah itu bivariate. Nah, di sini ada data yang mau kita masukkan. Nah, di mana kita memasukkan data yang pertama yaitu yang variabel independen x1, x.1, x.2, x.3, x.4 sampai x dimasukkan. Nah, setelah itu yang person dan totaled itu dicentang. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini akan memperoleh correlation. Nah, memperoleh correlation ini selanjutnya yang kedua kita juga lakukan untuk variabel z dan y-nya juga sama, yaitu klik analyze, setelah itu correlate, setelah itu bivariate. Nah, ini dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah itu z-nya dimasukin. Ini juga sama, dicentang yang person sama totaled, klik OK. Nah, z-nya sudah ketemu. Lanjut yang y, analyze, correlate, setelah itu divide. Ini juga dikeluarkan lagi. Ini dimasukkan, setelah itu klik OK. Nah, y-nya juga sudah ketemu dan ini juga datanya hasilnya udah aku salin di Word. Nah, untuk uji validitas yang pertama ini ada variabel x tadi. Nah, di sini bisa menggunakan R-tabel dan R-hitung atau bisa menggunakan signifikansi dan alfa. Nah, di sini untuk R-tabelnya sendiri sudah saya cari dan hasilnya 0,361. Kalian bisa cari R-tabelnya itu di internet, di Google. Nah, setelah itu ada R-hitung. R-hitungnya sendiri kita lihat yang person correlation. Nah, yang bagian ini ya teman-teman. Untuk yang x.1 nya sendiri 0,954. Nah, 0,954 itu lebih besar dari 0,361, di mana nilai R-hitung jika lebih besar R-tabel itu dikatakan valid. Nah, selanjutnya ada x.2 itu sebesar person correlation-nya 0,646, di mana nilai ini itu lebih besar dari R-tabel juga dikatakan valid, dan untuk x3, x4 nya juga dikatakan valid karena lebih besar dari R-tabel yang sebesar 0,361. Nah, selanjutnya juga ada signifikansi dan alfa, di mana signifikansi itu harus lebih kecil dari alfa, maka itu akan dikatakan valid. Nah, alfanya sendiri yaitu sebesar 0,05. Nah, untuk signifikansinya dari x.1 hingga x.4 itu sebesar 0,000, maka semua data x ini, x yang titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dikatakan valid. Selanjutnya ada variabel z. Nah, masih tetap sama variabel z, nanti yang dilihat yang person correlation atau yang signifikansi dua tailed ini. Nah, dimana untuk variabel z yang R-tabel dan R-hitung, untuk R-tabelnya sendiri yaitu sebesar 0,361. Nah, dimana untuk z.1 itu R-hitungnya sebesar 0,940, dan untuk z.2 0,591, z.3 0,748, z.4 0,862, di mana nilai R-hitung ini lebih besar dari R-tabel, maka data dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji signifikansi dan alfa. Untuk signifikansinya sendiri z.1, z.3 dan z.4 sebesar 0,000 dan z.2 sebesar 0,001, di mana hasil ini tuh lebih kecil dari alfa yang sebesar 0,05, maka data dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya untuk variabel y atau variabel dependent kita lakukan analisis juga atau interpretasi, yaitu untuk R-tabelnya sendiri itu masih sama yaitu 0,361. Jadi untuk variabel x, z, dan y itu tetap 0,361. Nah, untuk R-hitungnya sendiri yang variabel y yaitu y.1 sebesar 0,898, y.2 0,878, y.3 0,808, dan y.4 0,896, di mana hasil ini tuh lebih besar dari R-tabel, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya adalah valid.
Nah, untuk signifikansi dan alfa sendiri untuk Y.1 hingga Y.4 sebesar 0,000 untuk signifikansinya. Nah, untuk alfanya sendiri yaitu 0,05. Nah, untuk nilai signifikansi ini lebih kecil dari alfa, maka data dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya di sini kita mau melakukan uji reliabilitas, kita bisa masuk ke datanya lagi. Nah, kalian bisa klik analyze, setelah itu klik scale, setelah itu reliability analysis. Nah, selanjutnya di sini bisa dimasukkan untuk data variabel independen terlebih dahulu, yaitu x.1, x.2, x.3, x.4. Dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, klik OK. Nah, untuk hasilnya yaitu ini reliability statistik. Nah, selanjutnya kita juga melakukan uji yang Z dan juga yang Y. Caranya masih sama, klik analyze, setelah itu klik scale, setelah itu reliability analysis. Setelah itu ini dikembalikan terlebih dahulu. Kita ganti dengan variable set atau moderasi. Setelah itu klik OK. Nah, untuk hasil yang set yaitu ini reliability statistik, selanjutnya kita melakukan yang Y atau yang dependent analysis, scale, reliability analysis. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita masukkan Y.1 sampai Y.4, lalu klik OK. Nah, yang digunakan juga yang ini, dan hasil ini sudah saya salin di Word juga, dimana ini yang variabel X, ini variabel Z, dan ini variabel Y. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk kriteria pengujian yaitu jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Namun jika lebih kecil 0,60 dikatakan tidak reliable. Nah, untuk variabel X sendiri nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,861. Dan untuk 0,861 ini sendiri yaitu lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Nah, untuk Z-nya sendiri 0,804 itu lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Nah, untuk Y-nya sendiri yaitu 0,892 itu lebih besar dari 0,60 maka data dapat dikatakan reliable. Nah, setelah kita melakukan uji reliabilitas, selanjutnya kita mau melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita melakukan moderasi terlebih dahulu. Yang data ini kita moderasi terlebih dahulu, dimana caranya yaitu jumlah X dikalikan dengan jumlah Z, yaitu menjadi X underscore Z, yaitu merupakan variabel interaksi. Nah, ini itu digunakan apakah Z memperkuat atau memperlemah pengaruh X terhadap Y. Nah, caranya yaitu klik transform, setelah itu compute variabel. Nah, di sini penulisannya X underscore Z, terus untuk numeriknya yaitu X dikali Z. Nah, ini nanti akan menjadi variabel interaksi, lalu klik OK. Nah, klik OK. Di sini sudah ada variabel X underscore Z. Nah, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama regression, setelah itu klik linear. Nah, untuk dependennya sendiri yaitu variabel Y, dan untuk independennya sendiri variabel XZ dan XZ. Nah, di sini yang saya centang yaitu yang regression coefficient, yang estimates, model fit, dan collinearity diagnosis. Nah, untuk shape-nya sendiri yang unstandardized, yang di residual ini, terus klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah ada data seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh untuk memunculkan, sebenarnya untuk memunculkan res underscore 1, tetapi dari data ini itu untuk multikolinearitasnya yaitu yang VIF dan toleransi, dimana jika nilai VIF itu lebih besar dari 10 maka ini itu tidak ada multicol, jadi kita harus melakukan transform terlebih dahulu. Dimana caranya melakukan transform yaitu klik transform,
terus compute variabel. Nah, yang pertama kita melakukan transform yaitu x underscore c. Nah, x underscore c sendiri itu caranya total x yaitu dikurang dengan rata-rata yang total x, dimana rata-ratanya itu terletak di ini tadi ya, di deskriptif. Nah, ini 15,0333 15,0333. Nah, sebenarnya mohon maaf ini dikurang ya, bukan dikali. Nah, ini dikurang seperti ini. X jumlah x dikurangi rata-rata dari jumlah x nya tadi, lalu klik OK. Nah, ini nanti akan memperoleh x underscore c. Nah, selanjutnya kita melakukan transform yang set juga, dimana transform setelah itu compute variabel, setelah itu di sini set underscore c. Nah, untuk numeriknya sendiri diganti dengan z, setelah itu dikurang dengan jumlah yang rata-rata dari jumlah z, dimana rata-ratanya di sini sebesar 15,1000 atau 15,1000 ya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini XC sudah ada, Z sudah ada. Selanjutnya kita melakukan moderasi. Nah, moderasinya yang udah ditransform yaitu caranya target variabel bisa diberikan nama XZ. Nah, selanjutnya caranya yaitu numeriknya sendiri bisa dituliskan XC terus dikali dengan ZC. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini sudah diperoleh XC, ZC, XZ. Ini hasil transformnya. Nah, kita bisa melakukan regresi lagi. Regresi. Setelah itu linear. Nah, untuk y-nya sendiri tetap dependent, tapi untuk independennya sendiri kita ganti. Untuk independennya sendiri kita ganti XC, ZC, dan XZ. Nah, seperti ini. Setelah itu yang statistik sama yang dicentang ini, 3 ini. Continue. Nah, untuk save-nya sendiri sama, tetap ini. Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini VF-nya sudah kecil ya, yaitu 8,333. Maka di sini tidak terdapat multicall karena lebih kecil dari 833. Tapi di sini kita mau melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu klik analyze, setelah itu non parametric test, setelah itu klik legasi dialog, setelah itu klik satu sampel Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan unstandardized yang residual kedua, yang res 2. Oke, kita masukkan ke tes variabel t, setelah itu normal kita centang, lalu klik OK. Nah, untuk datanya yaitu ini, dan kita menggunakan data normalitasnya sendiri, yaitu yang asymptotic 2 telet, yaitu 0,627, dimana hasilnya sudah saya salin di sini. Nah, di sini untuk kriteria pengujiannya adalah apabila nilai asymptotic signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 maka tidak residual terdistribusi normal. Namun apabila lebih besar 0,05 maka residual terdistribusi normal. Nah, hasilnya yaitu berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai asymptotic signifikansinya yaitu sebesar 0,627. Artinya 0,627 ini tuh lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa residual pada model regresi terdistribusi normal. Nah, dengan demikian asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.
Nah, selanjutnya melakukan uji multikolinearitas, di mana tadi udah diperoleh ya teman-teman, yaitu diperolehnya ini kita gunakan yang toleransi dan VIF. Nah, ini kita melakukan toleransi dan VIF, di mana kriterianya jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Namun, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10, maka terdapat masalah multikolinearitas. Nah, hasilnya sendiri, variabel x underscore c atau transformasinya dari x itu sendiri tadi memiliki nilai toleransi sebesar 0,120, yaitu lebih besar dari 0,10, dan VIF sebesar 8,333 lebih kecil dari 10. Nah, nilai tersebut itu memenuhi kriteria sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk variabel transform dari C tadi, yaitu memiliki nilai toleransi sebesar 0,122, yaitu lebih besar 0,10, dan VIF sebesar 8,180 lebih kecil dari 10. Nah, nilai tersebut itu memenuhi kriteria sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk yang C yaitu variabel XZ atau ini tuh transform dari variabel moderasi itu sendiri, yaitu memiliki nilai toleransi sebesar 0,942 yang lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 1,062 di mana lebih kecil dari 10. Nah, nilai tersebut memenuhi kriteria sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar 0,10 dan VIF lebih kecil 10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi multikolinearitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya setelah uji multikolinearitas selesai, kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, caranya kita bisa klik datanya tadi. Nah, di sini untuk uji heteroskedastisitas sendiri, dependennya itu menggunakan variabel ABS-RES. Nah, caranya yaitu kita transform terlebih dahulu, klik transform, setelah itu compute variabel. Nah, di sini bisa diklik ABS-RES ya teman-teman, ABS underscore res. Nah, untuk numeriknya sendiri itu bisa di klik di ini di alt, di function group alt, setelah itu ABS, klik 2 kali. Nah, ini dimasukkan yang res kedua. Nah, yang ini karena mengapa kita masukkan yang res kedua, karena kita tadi kan sudah melakukan transform, dimana transformnya tadi itu untuk mencari normalitas juga, dan sudah ditemukan bahwa residualnya itu kita pakai yang kedua. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat untuk datanya apakah sudah ada. Nah, ini ya sebesar 0,74 yang ini. Setelah itu kita klik analyze. Setelah itu klik regression linear. Nah, setelah itu untuk dependennya sendiri kita ganti yang ABS-RES ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk independennya sendiri kita masih menggunakan transform dari XZ dan X underscore C tadi, dimana X underscore C, Z underscore C, dan XZ. Nah, selanjutnya di sini kita yang statistik sendiri masih saya buat seperti ini. Kita continue. Nah, kita klik OK. Di sini kita menggunakan yang ini teman-teman, tapi kita gunakan yang signifikansi ini ya, yang X underscore C hingga XZ yang 0,685. Nah, datanya udah saya salin di sini. Ini dia, ini saya warna yang 3 ini. Nah, dimana untuk kriteria pengujiannya yaitu nilai signifikan itu lebih besar 0,05, maka data tidak ada heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka data ada heteroskedastisitas. Nah, untuk yang pertama yaitu variabel X underscore C itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,685, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk variabel Z underscore
XC atau variabel dari transform Z tadi memiliki nilai signifikan sebesar 0,554, yaitu lebih besar 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya variabel XZ itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,271 lebih besar 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi. Nah, setelah selesai melakukan uji heteroskedastisitas, kita akan melakukan analisis regresi. Nah, analisis regresi sendiri di sini kita bisa menggunakan dependennya yaitu Y ya teman-teman. Kalian bisa klik yang data ini, setelah itu klik analyze, setelah itu klik yang regresi, satu linear, dan untuk ABS range-nya sendiri ini tuh diganti dengan Y. Jadi dengan Y, karena ABS range tadi itu digunakan untuk heteroskedastisitas. Lalu klik OK. Nah, di sini ada koefisien. Nah, koefisien kita yang digunakan adalah yang ini, yang B ini, dimana datanya sudah saya salin. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Kita gunakan yang konstan X underscore C, Z underscore C, dan XZ, dimana model regresinya yaitu Y sama dengan A plus B1 XC plus B2 CC plus B3 XZ plus E atau error atau dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, di mana A-nya sendiri yaitu 16,551 dan untuk B1 nya sendiri yaitu 0,603 XC dan untuk B2 nya sendiri yaitu 0,446 CC dan untuk B3 nya sendiri yaitu minus 0,060 plus E yaitu error. Nah, interpretasinya yaitu nilai konstanta sebesar 16,551 menunjukkan bahwa XC, CC, dan XZ dianggap konstan atau memiliki nilai 0. Maka Y bernilai sebesar 16,551. Nilai ini adalah nilai konstanta dalam model regresi yang menggambarkan besarnya Y ketika tidak ada pengaruh dari variabel XC, CC, dan XZ. Nah, selanjutnya yaitu koefisien regresi XC atau ini tuh tadi adalah X underscore C yaitu sebesar 0,603 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel XC dengan asumsi variabel ZC dan XZ tetap akan meningkatkan Y sebesar 0,603 satuan. Selanjutnya koefisien regresi ZC sebesar 0,446 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel ZC dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan Y sebesar 0,446 satuan. Nah, yang terakhir yaitu koefisien regresi XZ sebesar minus 0,060 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel XZ dengan asumsi variabel lain tetap akan menurunkan Y sebesar 0,060 satuan. Setelah kita selesai melakukan uji analisis regresi, kita di sini akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya sendiri ada uji parsial atau secara sendiri dan uji simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini untuk uji T-nya sendiri itu sudah ada, dimana ini itu ada di regresi linear berganda di bagian T dan signifikan. Datanya sudah saya salin juga hasilnya. Nah, dimana ini untuk kriteria pengujiannya yaitu H0 itu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, atau H0 diterima apabila T statistik itu lebih kecil dari T tabel. Nah, selanjutnya untuk HA yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen, di mana HA diterima apabila T statistik lebih besar T tabel. Oke, di mana yang pertama yaitu hipotesis 1 X underscore C, di mana HO sendiri yaitu X underscore C tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. HA nya sendiri X underscore C berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
Nah, untuk T tabelnya sendiri sudah saya cari, di mana kalian juga bisa mencari di internet, mencari T tabel. Nah, di sini saya menggunakan uji dua arah, di mana untuk T tabelnya sendiri sebesar 2,056 dan nilai T statistiknya sendiri 6,053. Yang ini 6,053. Nah, ini itu T statistik itu lebih besar dari T tabel, di mana 6,053 lebih besar dari 2,056. Berdasarkan uji T menggunakan pendekatan T statistik, T hitung untuk variabel X underscore C itu sebesar 6,053 lebih besar dari 2,056, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau HO ditolak. Kesimpulannya yaitu variabel jam belajar itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel nilai ujian. Nah, untuk hipotesis yang kedua yaitu Z underscore C, di mana HO itu Z underscore C tidak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Y, dan HA-nya sendiri yaitu Z underscore C berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Dari uji diperoleh bahwa nilai T tabelnya yaitu sebesar 2,056. Untuk T tabelnya sama hasilnya karena data yang kita gunakan sama. Nah, untuk nilai T statistiknya yaitu 4,464. Maka T statistik itu lebih besar dari T tabel, yaitu 4,464 lebih besar dari 2,056. Nah, berdasarkan uji T menggunakan pendekatan T statistik, T hitung untuk variabel Z underscore C itu sebesar 4,4643 lebih besar dari 2,056, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau HO ditolak. Nah, kesimpulannya adalah variabel motivasi belajar itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel nilai ujian. Selanjutnya hipotesis yang ketiga yaitu XZ, di mana HO-nya sendiri yaitu Z tidak memoderasi pengaruh X terhadap Y, dan HA-nya sendiri Z memoderasi pengaruh X terhadap Y. Dari uji diperoleh nilai T tabel yaitu 2,056 menggunakan uji dua arah dan nilai T statistik minus 4,172, di mana T statistik lebih besar dari T tabel yaitu 4,172 lebih besar dari 2,056. Mengapa negatif tetap dikatakan lebih besar? Karena negatif itu kita tidak dilihat ya untuk negatifnya sendiri. Nah, berdasarkan uji T menggunakan pendekatan T statistik, T hitung untuk variabel XZ sebesar minus 4,172 lebih besar dari 2,056, di mana sehingga dapat disimpulkan HA diterima atau HO ditolak. Nah, kesimpulannya itu secara negatif variabel motivasi belajar memoderasi pengaruh jam belajar terhadap variabel nilai ujian. Mengapa secara negatif? Karena di sini tadi ada negatifnya. Nah, selanjutnya dapat dilakukan juga dengan menggunakan nilai probabilitas, yaitu kriteria pengujiannya HO diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, di mana HA ditolak karena HO diterima. Nah, selanjutnya HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05 atau nilai signifikansi 5%. Nah, yang pertama yaitu hipotesis 1, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya X underscore C itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya X underscore C berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya hipotesis kedua yaitu nilai signifikan itu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya Z underscore C itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya hipotesis yang ketiga yaitu nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya XZ berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, dimana kesimpulannya yaitu XZ berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya untuk uji F kita masih menggunakan hasil data yang sama, namun di sini kita menggunakan yang ANOVA. Yang ANOVA yang ini untuk variabel dependennya kita menggunakan G, dan untuk variabel independennya kita menggunakan X underscore C, Z underscore C, dan XZ. Nah, ANOVA-nya sendiri udah saya salin, dimana untuk kriteria pengujian HO diterima apabila F statistik lebih kecil F tabel. Nah, HO ditolak apabila F statistik lebih besar F tabel. Nah, ini adalah hipotesis yang keempat,
dimana secara bersama-sama jika HO adalah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nah, setelah itu untuk HA-nya sendiri yaitu secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nah, dari uji itu diperoleh bahwa nilai F-tabelnya sendiri juga bisa dicari di internet, yaitu sebesar 2,98, dan untuk F statistiknya sendiri yaitu sebesar yang kita gunakan yang F yaitu 319,620, di mana nilai 319,620 itu lebih besar dari 2,98. Berdasarkan uji F menggunakan pendekatan F statistik, F hitung sebesar 319,620 itu lebih besar dari 2,98, sehingga dapat disimpulkan HA diterima atau HO ditolak. Kesimpulannya yaitu secara simultan itu dapat disimpulkan bahwa variabel X_Z dan Z_C serta XZ itu berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya menggunakan nilai probabilitas, yaitu HO diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu atau nilai 5%. Yang kedua, ini HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05 atau 5%. Nah, diperoleh berdasarkan hasil olah data di atas, maka nilai probabilitas untuk F-nya sendiri yaitu sebesar 0,000. Ini bisa dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,000. Nah, ini tuh lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria di atas maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel X_C, Z_C, dan XZ itu berpengaruh terhadap Y, di mana variabel jam belajar, motivasi, dan moderasi sendiri itu berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan uji determinasi. Nah, uji determinasi sendiri hasilnya masih sama menggunakan yang tadi, di mana kita menggunakan yang modal summary. Nah, model summary ini sendiri udah saya salin di sini tuh, ini tuh untuk menggunakan uji determinasi. Nah, di mana kriteria pengujiannya yaitu nilai variabel mendekati angka 1 dan kurang baik apabila mendekati angka 0. Nah, diperoleh hasil nilai adjust R² itu sebesar 0,971. Yang ini 0,971 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu X_C atau jam belajar yang sudah ditransform, Z_C motivasi belajar, dan juga XZ hasil moderasi itu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen atau Y itu adalah sebesar 97,1%. Sementara itu 2,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian atau oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Itu tadi langkah-langkah uji menggunakan data moderasi yang sudah kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.